Saya menyapa kita semuanya. Shalom. Shalom. Allah masih baik hingga hari ini. Amin. Selamat beribadah bagi kita semua sidang Jemaat Healing Insight, baik yang di lantai 1 para mama yang kami kasihi, dan juga yang di lantai 2 saudara-saudara semua, bahkan sidang jemaat yang menyaksikan secara YouTube juga atau secara Zoom di rumah. Kami menyapa juga dengan kata Shalom. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena masih ada waktu bagi kita untuk beribadah. Kita melihat banyak terjadi bencana alam. Banyak yang harus mengalami hal yang tidak diinginkan. Tapi kita di sini bersyukur kepada Tuhan. Masih bisa beribadah. Masih dalam kondisi yang sangat baik, sungguh sangat baik. Mari kita pakai waktu ini untuk memuji Dia, menyembah Dia. Karena untuk itulah kita diciptakan. Kita mau memuji, layak dipuji dan disembah. Ketika Allah menciptakan dunia ini bagi kita untuk memuji Dia, seluruh alam juga menyembah Dia, terlebih kita yang menjadi anak-anak Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan
Tuhanku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku yang berkuasa, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari tinggikan Dia, mari muliakan Dia. Dimuliakanlah Engkau, ditinggikanlah Engkau atas segala sesuatu yang sudah terjadi di dunia ini. Kami layak memuji dan meninggikan Engkau. Yesus Tuhan kami, Allah yang berkuasa, yang bertahta di seluruh muka bumi ini. Tiada Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih buat hari ini, buat kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Itu kemurahan Tuhan bagi kami. Ketika mulut kami masih bisa memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk itu. Terima kasih Bapa. Juga Tuhan tolong setiap kami, seluruh sidang jemaat-Mu. Baik yang ada di lantai 1, di lantai 2, bahkan yang ada di rumah. Biarlah Roh Kudus yang sama, yang memberikan kami sukacita dan kekuatan untuk bisa tetap beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yang diberikan kepercayaan melayani Tuhan.
Roh Kudus juga yang memimpin kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tabiskan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya sapa sekali lagi, salam. Masih bisa berdiri ya. Coba lihat kanan kirinya, katakan sukacita melayani Tuhan. Coba siapa yang bisa dikatakan sukacita melayani Tuhan ya. Kita menyanyikan pujian, kita sukacita melayani Tuhan. Haleluya. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu. Amin. Membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang mana sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Meski tantangan datang, meski tantangan datang menimpa, dan salib dunia menindih, semua kan ringanlah terasa bila ku ingat kasih Tuhan. Bagai sungai yang jernih dan sejuk turun dari gunung yang tinggi, begitu kiranya ku menjadi pelayan kasih-Mu ya Tuhan. Oh, bukan pada harta yang panas sukacita bertumbuh, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Oh, bukan pada harta yang panas sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhan. Tapi sungguh takkan percuma, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, silakan duduk. Kalau saya sangat mengaminkan pujian ini. Sukacita saya bukan pada barang yang fana. Dan juga ketika saya melayani Tuhan tidak ada yang percuma. Amin. Sampai saya seumur ini ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya tidak pernah dirugikan oleh Tuhan. Ya, itu sampai sekarang saya tidak bisa menyangkal itu. Dalam kondisi apapun, mungkin mulut tapi seluruh hidupku tidak bisa melakukannya ya. Karena saya tahu ketika kita dipilih,
kita dijadikan menjadi alat kemuliaannya. Kita mau pujian lagi, kita dipilih dari segala bangsa, dari orang-orang begitu banyak. Kita dipilih menjadi anak Tuhan. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, yang kita dipilih jadi umatnya, jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi-Nya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kami pilih dari segala bangsa, tadi pilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, dan untuk menjadi kemuliaan. Haleluya. Hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan, amin, dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita akan menyanyikan satu pujian tentang mahkota kehidupan. Mahkota ini kita miliki ketika kita setia. Setia itu tidak mudah. Ya. Setia itu tidak mudah, seperti kita berkata ini tidak mudah. Karena kita akan dihadapkan banyak ujian-ujian yang menantang kesetiaan kita. Apakah kita tetap berpegang teguh kepada Yesus itu dalam kondisi apapun. Mari saya undang kita berdiri. Kita mau nyanyikan pujian ini secara pribadi kepada Tuhan. Ingatlah ketika Yesus pertama kali menjamah hatimu dan jadikan menjadi milikmu. Komitmen ini yang ada dalam hati kita. Apakah masih ada kasih mula-mula itu? Apakah masih ada hati yang berkobar-kobar itu kepada Tuhan? Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku
mahkota kehidupan. Haleluya. Jangan menyesali, bahkan kita sangat beruntung. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Amin Tuhan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani. Kami serahkan kepada Bapak Gembala, mengasihi seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. sampai ku Oh, terima kasih Tuhan. melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Pahala upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Terima kasih untuk janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami tak akan pernah menyesali mengiring Yesus dalam keadaan apapun Tuhan. Dunia yang semakin lenyap dan tidak menentu ini tidak akan membuat kami menjadi goncang imannya dan meninggalkan Tuhan. Sebaliknya janji-Mu makin teguh. Makin teguh kedatangan-Mu kedua kali menjemput kami orang yang percaya semakin dekat dari hari ke hari. Terpujilah Tuhan untuk semua kasih karunia dan kebaikan-Nya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan Engkau. Memasuki minggu-minggu terakhir pada bulan ini. Kami sambut kebenaran firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk saudara. Di dalam Alkitab ada beberapa panggilan-panggilan yang bisa kita temukan ya. Kalau saya sampaikan tidak harus jadi urut-urutan, tetapi beberapa panggilan yang ada di Alkitab kita bisa mengerti. Yang pertama ada panggilan untuk percaya. Panggilan untuk percaya kepada Tuhan itu ketika saudara pertama kali mengatakan, aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Kemudian ada juga panggilan untuk bertobat. Ya, untuk bertobat, panggilan untuk bertobat seperti yang diserukan Yohanes Pembaptis, bertobatlah, bertobatlah. Ada juga panggilan untuk menderita. Menderita untuk Kristus ya. Ada juga dipanggil Tuhan. Nah, kalau dipanggil Tuhan ini bukan untuk ngapa-ngapain. Kalau teman-teman saya dari Arab menyebutnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah itu juga panggilan Tuhan. Jadi dipanggil Tuhan begitu ya. Tapi ada juga sih yang pura-pura nggak dengar. Udah dipanggil Tuhan tapi pura-pura ada ya Pak? Oh enggak ada, saya hanya bergurau aja. Ya,
Tetapi sebelum dipanggil Tuhan itu ada satu panggilan lagi yang tidak bisa kita lupakan. Yaitu panggilan untuk melayani Tuhan. Amin. Selamat pagi dan shalom untuk kita semuanya. Hari ini kita masuk pada kitab Imamat, Kejadian, Keluaran, Imamat. Pada minggu yang ketiga kita belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan melihat bagaimana panggilan Tuhan pada hidup kita untuk melayani dalam kitab Imamat namanya ya. Imamat pasal yang ke-8. Imamat pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Jadi Kejadian, Keluaran, Imamat. Jadi dia kitab yang ketiga dari Perjanjian Lama. Sepanjang tahun ini nanti tiap minggu setiap kitab saya akan berkhotbah ya. Besok berarti Bilangan, minggu depan Ulangan, lalu Yosua dan seterusnya. Imamat pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat 2 dikatakan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia. Dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Nah ini panggilan Tuhan kepada Harun dan anak-anaknya untuk melayani. Kita mundur sedikit Keluaran pasal 29. Untuk apa mereka dipanggil? Untuk ini. Keluaran 29 ayat 1. Sebelum saya berkhotbah kita baca banyak ayat dulu ya. Keluaran 29 ayat 1. Sampai sudah ketemu, saya bacakan. Demikian. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka. Untuk menguduskan mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Untuk apa saudara dipanggil tadi, Imamat? Untuk memegang jabatan imam bagiku. Pak Pendeta, itu kan untuk Harun dan untuk anak-anaknya. Kita ngapain kita panggilan-panggilan melayani? Kita coba membaca. Di dalam surat, di dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9. Siapakah para imam yang dimaksud? Pada masa kini, 1 Petrus pasal 2 ayat 9, demikian firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Siapa saudara? Jemaat yang ada di perantauan. Jemaat-jemaat yang tersebar di seluruh dunia pada waktu itu. Kamulah bangsa yang terpilih, lanjutkan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi ternyata kalau dulu ribuan tahun yang lalu dalam Perjanjian Lama, pada bangsa Israel waktu itu, dipilih satu suku namanya suku Lewi. Dari suku Lewi dipilih lagi keturunan Harun. Dari Harun anak-anaknya khusus dipilih menjadi imam-imam yang melayani. Kalau zaman sekarang bagaimana Pak Pendeta? Oh banyak pendeta anaknya bukan pendeta, pendekar banyak. Banyak juga. Itu jadi kesedihan bagi kami pendeta-pendeta ya. Karena banyak anak-anak pendeta, nuwun sewu, saya ngomongin diri saya. Banyak yang penjual narkoba, banyak yang merusak, banyak ya macam-macam lah. Sehingga kami di sinode kita harus bikin satu paguyuban, asosiasi perhimpunan anak-anak pendeta. Karena banyak yang kacau kurang dilayani oleh orang tuanya, karena sibuk layani jemaat. Akhirnya anaknya kacau balau. Tetapi dalam Petrus tadi disebutkan, kamulah imamat yang rajani.
Dalam perjanjian baru ternyata imamat yang dipanggil untuk melayani itu adalah kita semua. Siapa? Semua yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pak Yefta telah dipanggil dari kegelapan, amin ya. Kepada terang yang ajaib. Mbak Dewi, Mbak Ita, semua sudah dipanggil. Semua yang mengatakan percaya kepada Kristus Yesus, dialah yang dipanggil oleh Tuhan pada pagi hari ini. Ayo melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Dipanggil oleh Tuhan. Melayani siapa? Oh, melayani pekerjaan Tuhan, Pak. Bukan. Keliru itu. Kalau kita mengatakan saya dipanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan, itu bisa keliru. Karena apa? Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Pendeta Stephen Manurung dipanggil untuk melayani pekerjaannya Tuhan. Waduh, kita sibuk dengan pekerjaannya, kita tidak ketemu dengan Tuhan. Kita tidak ketemu dengan Tuhannya. Saya catat di sini, memang sudah jadi kebiasaan kita manusia rupanya. Kebiasaan kita manusia, mulai dari anak-anak saya sudah perhatikan. Coba lihat anak-anak kita. Kita belikan kado, ulang tahun kah, ulang bulan kah, ulang minggu, ya terserah orang tua kan. Kalau punya uang, ulang hari Pak Yefta ya. Kalau punya uang, kalau nggak punya uang, ulang tahun-tahunan. Tapi yang jelas ketika kita membeli kado kepada anak kita atau kepada orang lain, coba perhatikan. Mereka akan sibuk dengan kadonya itu. Wah, terima kado, wah luar biasa. Dia akan meninggalkan kita. Dia akan pergi ke pojok-pojok sana, dia asik sendiri, di belakangin nanti kita. Padahal itu dari siapa? Dari kita, dia buka begitu. Coba, dekati dia. Kita arahkan aja dia untuk bantu masang itu loh, masang. Nanti dia akan bilang, dikira kita mau ngambil. Coba lihat, orang itu akan fokus pada kadonya, fokus pada pemberiannya, tidak fokus pada yang memberi. Hati-hati. Ketika kita melayani Tuhan, jangan terjebak pada pekerjaan Tuhan. Ketika kita datang beribadah, ini imam-imam jemaat datang beribadah itu melayani Tuhan. Salah satu bentuk pelayanan kita. Datang beribadah kepada Tuhan, sibuk apa? Liturginya. Wah, tadi berdirinya kurang. Wah, berdirinya kebanyakan. Wah, di sini gereja duduk terus. Oh, di sana berdiri terus. Memang ada juga sih, pegel kita sampai ya. Dari awal sampai akhir berdiri terus. Fokus kepada liturgi, fokus kepada musik. Alah, musiknya di gereja itu kurang mantap. Harusnya tadi fasol, do, re. Kok jadi fala? Nggak enak. Nggak fokus pada Tuhan. Pemain musik juga begitu, bisa jadi karena saya pemain musik, ya saya bertobat ya. Pemain musik seringkali fokus pada skill. Apalagi kalau ada gebetan kita duduk di situ. Ngerti enggak gebetan? Oh, enggak ngerti ya. Orang-orang kudus semuanya. Apalagi kalau sudah ada orang yang kita pengen dia terkagum kepada kita. Sudah, kita fokus pada style. Kita fokus pada pakaian. Kita fokus pada fasilitas. Yesusnya dibiarin. Tuhan kita dibiarkan dalam ibadah, sesungguhnya kita sedang mengagungkan gereja, sedang mengagungkan diri sendiri, mengagungkan pengkhotbah manusia. Yesusnya gini-gini di pojok-pojok sana. Tuhan kita itu di pojok-pojok mana ya? Jangan-jangan di toilet. Karena hanya orang yang masuk ke toilet yang merenungkan firman Tuhan. Yang lainnya semuanya fokus pada diri sendiri. Nah, Tuhan memanggil para imam-imam ditunjuk oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin. Bukan melayani pekerjaan Tuhan. Itu berbeda saudara.
kalau kita melayani pekerjaannya gereja GPT Healing Insight, maka saudara hanya akan melakukan pelayanan itu kalau pendetanya ada. Kita akan melakukan pelayanan itu kalau kita takut kepada seseorang. Kalau kita sungkan kepada seseorang. Tapi kita datang melayani Tuhan. Maka ketika di rumah saudara, ketika di dalam pernikahan saudara, saudara melayani Tuhan lewat pasangan hidupmu. Amin saudara. Melayani Tuhan kualitasnya tinggi daripada psikologi pernikahan, nasihat-nasihat, konselor-konselor pernikahan, cintai istrimu. Kualitasnya beda. Kalau kita melayani Tuhan lewat pasangan hidup kita, melayani Tuhan lewat anak-anak yang Tuhan percayakan, melayani Tuhan lewat perusahaan, lembaga di mana kita bekerja, itu berbeda kualitasnya. Jauh beda. Karena kita akan melakukan semuanya itu bukan karena dilihat manusia. Manusia dia hanya bisa visible kalau ada yang membuka matanya. Tapi kalau tertutup, dihalangi tembok, dihalangi waktu, tidak bisa dilihat. Tapi Tuhan kita ada di mana-mana. Etos kerja dari seorang karyawan yang bekerja di perusahaan dengan filosofi ini, melayani Tuhan lewat pekerjaan, kamu bekerja kualitasnya hebat. Kamu tidak akan hitung-hitungan. Kamu tidak mungkin korupsi. Kamu tidak mungkin berbuat aneh-aneh. Karena apa? Aku di sini kelihatannya bekerja duniawi. Tapi aku di bumi ini sebelum aku dipanggil Tuhan, aku bekerja melayani Tuhan. Amin saudara. Kualitas tertinggi disajikan oleh Alkitab, oleh firman Allah. Untuk mereka-mereka yang dipanggil Tuhan untuk melayani. Keluaran pasal yang ke-29 tadi disebutkan, untuk memegang jabatan imam bagiku. Nah, jadi panggilan untuk melayani Tuhan itu seperti memegang. Nelson masih belum yakin kali ya, coba dibaca dulu ya. Nelson mewakili semuanya maksud saya, belum yakin. Keluaran 29 ayat 1 saya baca sekali lagi, dibilang begini, Nelson yang baca, yang yakin. Keluaran 29 ayat 1. Coba mantap tekankan memegangnya itu ya Nelson ya. Coba. 2 ya. Apa itu? Supaya. Kurang mantap memegangnya itu. Kayak kau presiden memegang jabatan presiden. Coba. 2 ya. Supaya. Supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Seperti memegang sebuah jabatan saudara. Melayani Tuhan itu adalah sebuah kebanggaan. Amin. Sebuah kebanggaan. Seperti sebuah jabatan. Gak bangga saya lihat wajah saudara, heran saya. Gajinya berapa Pak? Karena yang selalu kita pikirkan mengenai jabatan imam melayani Tuhan apa? Berkat. Kita kira seperti jabatan bupati, jabatan yang lain. Bukan. Jabatan yang diberikan oleh Tuhan di sini adalah honor, sebuah kehormatan. Sebuah kehormatan. Itu sebabnya gelar honoris clausa, anugerah, gelar kehormatan. Orang ini tidak kuliah, orang ini tidak perlu duduk di kampus, tetapi karena perbuatannya, karena jasa-jasanya dia diberi honorer. Dia beri gelar doktor anugerah. Nah, ketika disebutkan jabatan imam bagiku, hati saya bersuka cita. Tuhan terima kasih, Engkau honor, Engkau menghormati manusia yang mau melayani Tuhan. Engkau memberikan penghargaan yang besar kepadaku yang hina ini. Bukan gelarku pendeta, bukan gelar akademisku yang magister ini, bukan. Tapi apa? Keimamanku itu berharga. Amin saudara. Saudara bisa saja tidak perlu panggil saya sebutan pendetanya. Dan jangan, tidak usah perlu sebutkan magister teologi, tidak usah. Malah ngeri aku dengarnya. Sebut-sebut gelar saya tapi enggak ngasih. Enggak usah.
Tuhan yang menghormati saudara, amin. Tuhan menghargai kita, disebutkan memegang jabatan imam. Bagi siapa? Bagiku, bagi Tuhan. Oh, sebuah kebanggaan kalau pemain musik dengan sukacita melayani Tuhan. Amin ya, pemain musik semua ya. Sebuah kebanggaan, sebuah sukacita ketika kita dipercayakan menjadi singers, dipercayakan apa yang nembak-nembak orang di luar itu apa itu? Broadcast, protokol kesehatan. Kita di sini sejuk-sejuk, dia di sana panas, sudah panas-panas nembaki orang lagi. Bangga, karena apa? Kita diberikan kehormatan oleh Tuhan. Sidang jemaat tadi yang keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, melayani Tuhan. Ketika kita menyanyi tadi, saya mengangkat tangan, saya bawa hati saya kepada Tuhan. Tuhan, aku melayanimu. Sidang jemaat yang ada di belakang saya, semua kami datang, jemaat sederhana di Sedati ini, kami datang melayani Tuhan. Sebuah jabatan yang dipegang, tetapi ini adalah sebuah kehormatan dan sebuah tanggung jawab. Sebuah tanggung jawab. Melayani Tuhan itu sebuah tanggung jawab memang. Sehingga ketika kita nanti Ibu Gembala sebagai koordinator pelayan ya, ini khusus untuk pelayan, dia akan berikan jadwal. Oh, yang melayani hari Minggu, pemain musiknya si ini, singernya si ini, dia sudah persiapkan diri. Ada tanggung jawab. Salah satu bukti tanggung jawabnya adalah para singernya udah lihat lagu-lagu dari WL-nya. Jangan begitu sudah mau latihan, mana lagunya? Sudah dikasih hari Kamis maksimal ya. Pemain musiknya juga sebuah bentuk tanggung jawab. Dia sudah mulai belajar mengaransemen. Ya, ini ketua musik kita selalu tanya ke saya ya, Pak, begini bagaimana, begini supaya kami bisa aransemen. Iya, saya tahu mereka masih pemula, masih belajar. Sehingga masih ada, bisa saja ada kelemahan, ada kekurangan. Tapi saya melihat tanggung jawab itu sudah mulai muncul. Tanggung jawab bukan untuk melayani gereja. Tanggung jawab bukan melayani pendeta. Ngapain melayani pendeta? Saya bisa kok melakukan apa yang bisa saya lakukan. Layani Tuhanmu. Gereja dan pendeta itu hanya ditunjuk negara, ditunjuk organisasi untuk menolong, membantu, memfasilitasi. Layani Tuhanmu. Cek, itu untuk Tuhan. Amin. Ting, itu untuk siapa? Untuk Tuhan. Jemaat sekarang, apa yang bisa kau lakukan? Pak. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Makanya menyanyi oh. Jangan bertanggung jawablah menyanyi. Efesus menyebutkan, naikkanlah lagu puji-pujian. Ini enggak. Bertanggung jawablah kalau mau bertepuk. Tepuk tangan itu tidak disuruh gereja. Alkitab, bertepuk tanganlah, bersukacitalah senantiasa. Tapi ada juga, saya lagi nggak mood Pak tepuk tangan. Kenapa? Ada durinya ikan bandeng tadi nyempel di sini. Ya jangan tepuk tangan, bisa ekspresi sukacita yang lain. Melayani Tuhan itu adalah sebuah tanggung jawab, seperti memegang jabatan imam. Seperti sebuah kehormatan, tetapi juga ada bentuk tanggung jawab. Ya. Itu sebabnya di gereja itu yang bertanggung jawab untuk kebersihan siapa? Hani. Oh, Hani sendiri aja. Yang bertanggung jawab untuk multimedia siapa? Ada yang bertanggung jawab. Walaupun nanti Pak Pendeta apa namanya itu? Sidak itu? Melihat lagi kan, sebelum ibadah dimulai, Pak Pendeta harus pastikan multimedia sudah oke. Oh iya, mbah-mbah sudah kedengaran suaranya di bawah, sudah dicek lagi. Saya cek istri saya, makanan sudah siap? Oh sudah, tapi hanya untuk pelayan Tuhan. Ya, di masa pandemik ini,
Nanti lain kali untuk jemaat juga. Ada amin saudara? Ya, Bu Tsunami yang ngatur anunya semuanya. Sebagai seorang imam perlu tanggung jawab. Melayani sebagai seorang imam bagiku. Nah sekarang sedikit, mohon maaf. Sedikit saya mau berbicara tentang seorang imam. Seorang imam itu apa sih tugasnya? Saya sudah memperhatikan seorang imam itu semua agama hampir sama. Hampir sama, agama Kristen, Muslim, Yahudi, dan agama-agama lain. Imam itu didefinisikan adalah sebagai perantara, pelayan sebagai perantara antara Allah dan manusia. Ini tidak main-main. Seorang imam adalah perantara antara Allah dan manusia. Saya sudah memperhatikan kalau dia jabatannya resepsionis, maka dia akan bilang begini, selamat pagi Bapak, ada yang bisa dibantu? Padahal nanti dia lihat ke belakang sebentar, bagaimana pelayanan kami Pak? Kalau ada sekiranya ada keluhan-keluhan, itu tolong bisa disampaikan. Karena dia ngatur-ngatur itu kan. Saya sudah cek juga video yang di bandara-bandara itu. Yang di bandara, yang ngomong-ngomong itu. Flight number 93, tujuan Makassar. Itu di karang-karang, dibuat-buat. Karena jabatannya resepsionis, jabatannya adalah sales. Jabatannya jelas. Terlihat dari caranya dia. Tapi seorang imam, jabatan imam disebutkan dia sebagai perantara antara Allah dan manusia. Ini luar biasa. Kalau pramugari, ya seperti itulah kondisinya dia. Menggunakan sayap pesawat di sebelah sana, sebelah sini. Nah itu ada calon pramugari kita doakan ya. Supaya berhasil dia jadi pramugari, supaya jemaat ini bisa pergi ke Bali. Apa hubungannya ya pramugari dengan ke Bali ya? Nah memegang jabatan sebagai seorang imam yang mengantarai antara Allah yang di surga dengan manusia yang di bumi. Saya renung-renungkan, gak salah Tuhan. Masa kami ini menjadi duta-dutanya Allah, mewakili manusia yang di bumi dengan Allah. Tapi ternyata benar saudara. Seorang imam itu menjadi perantara antara yang di surga, antara Allah dengan manusia. Apa yang bisa saya pelajari dari hal ini? Saya dapat satu pengertian, oh Tuhan. Seorang imam itu adalah seorang yang bisa dipercaya oleh surga dan bisa dipercaya oleh manusia yang di bumi. Seorang imam haruslah seorang yang bisa dipercaya, yang memiliki kualitas yang terbaik, kualitas di bumi dan di surga. Saya harus mau bilang apa, tapi ini kondisi kita saudara. Orang Kristen itu punya kualitas hidup yang sangat-sangat tinggi. Bisa dipercaya oleh Tuhan. Bisa dipercaya oleh manajernya, bisa dipercaya oleh manusia. Amin. Seorang anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan di sebuah keluarga. Orang tuanya hatinya tenang. Karena apa? Anaknya bisa dipercaya. Suatu kali sih ada juga imam yang luar biasa jahat. Anaknya Imam Eli namanya. Hofni dan Pinehas. Wah jahatnya bukan main. Tidak bisa dipercaya. Begitu ada orang, ada jemaat mempersembahkan persembahan, dulu belum uang ya. Dulu persembahannya, kalau ada orang datang ke gereja, ke bait suci, mereka bawa, tergantung kekayaannya. Kalau dia orang kaya, dia bawa sapi. Ada yang bawa kambing domba. Kalau itu yang menengah ekonominya. Kalau yang agak miskin, dia bawa tekukur boleh. Tekukur juga nggak bisa beli, emprit. Loh bener emprit, burung pipit. Kalau nggak punya juga ya bawalah tanganmu. Nggak mungkin nggak bisa, pasti murah sekali karena sangat murah untuk membelinya. Kalau nggak bisa tepung, bawa ke bait suci, itu diberikan kepada
imam. Hofni dan Pinehas, kan ada caranya. Itu korban persembahan itu dipotong-potong dulu, lalu dibakar dulu untuk Tuhan dulu. Ini enggak. Hofni dan Pinehas masih dikuali itu. Dikuali, masih dibakar begitu untuk Tuhan, udah langsung disogro, diambil sama dia, mereka makan di pojok gereja. Mereka makan. Karena mereka adalah seorang imam, kan tentu terkenal. Banyak cewek-cewek yang naksir. Ini saya mau kasih tahu. Akhirnya Hofni dan Pinehas pun berbuat zina. Sampai akhirnya dihukum oleh Allah. Nggak bisa dipercaya. Diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan yang kudus. Tetapi korupsi. Diberikan kepercayaan menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi tidak bisa dipercaya. Dipercayakan menjadi seorang anak di sebuah keluarga. Dipercayakan kita di panti ini melayani Tuhan. Tapi tidak bisa dipercaya. Wah, ini bahaya, saudara. Seorang imam itu menjadi perantara antara surga dan bumi. Maka kita adalah orang-orang terpercaya. Saya harus menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Persembahan-persembahan saudara itu harus dicatat dengan baik. Bendahara kita ada di sini, ada yang di Surabaya juga, tapi mungkin mendengarkan lewat aplikasi internet. Bendahara-bendahara kita, jangan sampai keliru mencatat persembahan-persembahan. Karena apa? Itu harus dipertanggungjawabkan. Mbah-mbah yang ada di bawah sana yang tidak ada pencahariannya memberikan sekian ribu. Mungkin ada yang masih logam itu yang kasih 500 rupiah. Bahkan ada yang belum sanggup ngasih hanya memberi kepalanya. Ketika nanti tukang rentenir, bukan. Tukang apa itu? Bawa keranjang itu loh. Saya trauma lihat itu sebenarnya. Karena saya waktu jadi siswa dulu miskin, saya diusir oleh itu. Setiap kali kebaktian karena nggak punya uang. Setiap ada persembahan mendekat saya menjauh. Karena nggak punya uang. Malu kalau ngasih tangan begini saja, apalagi ngasih kepala. Mbah-mbah di bawah itu. Orang-orang susah, jemaat yang di sini bukan dari kekayaannya, dari ketidakpunyaannya dia berikan. Itu harus dipertanggungjawabkan. Amin, saudara. Itu harus dicatat dengan baik, jangan sampai ada yang salah. Persembahan-persembahan persepuluhan itu diterima oleh Ibu Gembala, harus dicatat untuk didoakan. Berkat-berkat yang kita terima harus dipergunakan dengan bertanggung jawab. Lalu bagaimana kita Pak yang kerja? Sama, gaji-gaji yang kita terima dalam pekerjaan kita itu bukan punyamu semuanya. Ada milik Tuhan di situ, ada milik sesama di situ, amin. Ada milik orang yang susah di luar sana, itu dipercayakan oleh Tuhan. Sepertinya karena gelar sarjana kita, sepertinya karena pekerjaan kita, bukan. Itu dipercayakan oleh Tuhan, karena kita imam. Ini, kamu kerja di sini, Tuhan memberkati kamu gajimu sekian. Jangan begitu gajinya diterima, weku kabeh. Istrinya nanya-nanya, boleh? Aku yang capek-capek kerja cari duit. Lah, Tuhan yang punya itu semua. Itu bukan punya kita. Itu dititipkan oleh Tuhan. Untuk kita gunakan bagi kemuliaan Tuhan. Gunakan untuk beli apa? Di rumah kebutuhannya apa? Beli yang pantas. Beli yang untuk dibutuhkan. Jangan untuk dibuang-buang. Saya melihat ketika Tuhan katakan menjadi imam. Menjadi imam itu apa? Sebagai perantara antara manusia dengan Allah. Saya bawa kepada diri saya sebagai seorang hamba Tuhan. Hidup saya sebagai imam. Itu luar biasa. Kepercayaan yang Tuhan berikan dan hati saya gentar. Itu sebabnya seorang imam harus memiliki identitas yang jelas. Coba kita baca Imamat 8. Imamat 8 ayat yang ke-6. Imamat 8 ayat yang ke-6 dan seterusnya dikatakan demikian.
Ini identitas seorang imam ya. Ayat 6 sampai ayat 7. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat. Dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya. Diikatkannya ikat pinggang. Dikenakannya gamis. Dikenakannya baju efod. Diikatkannya sabuk baju efod. Dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Harus ada identitas yang jelas. Kalau kita lihat di jalanan orang pakai baju coklat, ada pangkat-pangkatnya, berarti polisi. Ya, polisi ya. Ya, kita bersyukur sebentar lagi Kepala Kepolisian Republik Indonesia akan ganti. Itu teman saya, Pak Sigit Sulistyo Prabowo. Cuma rumahnya jauh. Ya. Tapi teman saya. Di dalam Tuhan. Kebetulan anak Tuhan. Orang percaya anak Tuhan, ya, baju coklat. Kalau dia pakai baju loreng-loreng, kalau pakai baju loreng-loreng, lalu ada pangkat-pangkatnya, TNI. Rafael itu tidak ada pangkatnya, TNO. Nah iya toh, kalau kita lihat dia pakaiannya compang-camping bawa kerdus-kerdus, kita bilang pemulung, ada identitasnya. Kalau kita lihat seorang cowok tinggi gitu ya, tinggi, ganteng, rambutnya bersih, pakai dasi, kita bilang apa? Belum tentu bisa buaya. Iya ya, yang buaya-buaya senyum-senyum. Nah, identitasnya harus jelas. Para imam-imam sebelum mereka dilantik menjadi seorang imam, Musa memanggil anak-anak imam Harun dan Harun. Kamu harus memakai pakaian kekudusan. Kamu harus punya identitas. Waktu itu ya, pakaiannya itu putih, pakai gamis, pakai baju efod, lalu pakai ikat pinggang, lalu pakai patam namanya. Saya tidak perlu bisa sebutkan satu persatu, nanti jadi pendalaman Alkitab. Tapi pada zaman dahulu begitu orang berjalan, lihat orang begini, oh imam. Sudah ketahuan. Sekarang kalau kita lihat ada orang jalan begini pakai jas, lalu di sininya ada putih-putih. Koher ya, ada putih-putih, kita bilang apa? Pendeta. Ya. Tapi saya belum punya. Nanti mau saya bikin putih-putih di sini. Saya sampai sekarang belum tahu kenapa dibikin putih. Ya, tapi teman-teman saya sudah banyak yang pakai. Saya nggak mungkin pakai kalau saya belum ngerti artinya kan. Oh, putih-putih artinya apa? Jangan-jangan nanti kayak partai apa gitu ya. Kalau putih-putih di sininya katanya pendeta. Ada identitas yang jelas. Kalau kita lihat Hendy jalan pakai batik begini bilang apa? Bukan, calon Pak RT. Paling tidak kan. Tapi orang sudah bisa memberi penilaian. Tetapi yang dimaksudkan oleh Tuhan pada waktu itu, sebelum mereka mengenakan pakaian identitasnya, apa yang dilakukan? Basuhlah mereka. Ini penting saudara. Basuhlah mereka. Musa, kamu harus membasuh Harun dan anak-anaknya. Anak-anak Harun dan Harun bisa berkata, lopo pakai basuh-basuh segala. Aku kan bisa mandi sendiri. Ini perhatikan baik-baik. Ini aturan dari Tuhan. Ini permintaan dari Tuhan. Satu kali seumur hidup mereka, sebelum mereka memakai pakaian itu, harus dibasuh terlebih dahulu. Ini berbicara tentang apa saudara? Orang yang mau melayani Tuhan harus mau disucikan, dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Identitas seorang anak Tuhan hanya satu sebenarnya. Bukan batik, bukan pakaian jas yang ada putih-putih, bukan jubah pendeta, bukan. Identitas yang harus melekat adalah apa? Kekudusan. Berpakaian kekudusan. Pikirannya,
perasaannya, kehendaknya harus disucikan oleh Tuhan. Amin saudara. Ayo kita menjadi anak-anak Tuhan, imam-imam yang dipanggil oleh Tuhan. Kamu boleh punya uang, silakan ganti-ganti fashion. Kita punya namanya selera. Selera fashionnya beda-beda. Ya, orang yang dari timur beda lagi pakaiannya. Saya lihat teman-teman dari Papua, ya saya enggak suka fashion mereka. Tapi mereka menurut mereka itu bagus, enggak apa-apa. Ya kita enggak terlalu pas. Jasnya bergaris-garis, ada bunga-bunganya, saya kok kurang nyaman. Mereka nyaman. Kita beda-beda, kalau masalah pakaian yang jasmani itu berbeda-beda. Tapi satu identitas yang harus kita miliki, apa itu? Anak-anak Tuhan itu berpikirnya kudus. Anak-anak remaja, anak mudanya orang Kristen itu perilakunya kudus. Itu sebabnya nanti para imam-imam dipanggil. Setelah mereka berpakaian kekudusan, imam-imam dipanggil. Dipanggil ngapain? Bukan seperti pelantikan sekarang. Dihadapkan di depan presiden, presiden melantik, mereka pakai jas. Lalu yang Kristen taruh tangannya di Alkitab, seperti ini, ditaruh tangannya di Alkitab. Yang agama lain ada yang ditaruh diambil sumpah di atas kepala. Ini enggak. Saudara perhatikan, hati saya bersuka cita. Inilah identitas kita. Pengudusan dan pengampunan dosa. Kita baca ayat yang terakhir. Seperti inilah Tuhan melantik mereka untuk melayani Tuhan. Imamat pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 mulai. Mari jemaat ikut membaca dengan saya. Imamat 8 ayat 14 dan seterusnya sementara pemain musik mempersiapkan diri lagu yang terakhir. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih. Lalu Musa mengambil darahnya dan seterusnya dan seterusnya. Perhatikan saudara. Identitas dari seorang imam adalah ini. Mereka harus menaruh tangannya. Musa harus mempersiapkan satu ekor lembu jantan muda yang tidak ada cacatnya. Sudah diperiksa mulai dari ujung kaki sampai kepalanya diperiksa. Nggak ada cacat, nggak boleh ada kutu. Ini berbicara tentang kesempurnaan pengorbanan Kristus. Maka semua imam-imam harus menaruh tangan di atas kepala lembu itu. Untuk apa? Untuk apa saudara? Lembu inilah nanti yang akan menghisap, yang akan menanggung semua dosa dari para imam. Ini penting sekali. Seorang imam harus memastikan dirinya bahwa dia melayani di atas pengorbanan Kristus. Amin saudara. Dia harus meletakkan tangannya di atas lembu. Dan lembu itu, hewan kurban itu akan menanggung semua dosanya. Jadi seperti sebuah simbol, semua yang meletakkan di atas kepala lembu yang tak bercacat ini, dosa-dosa mereka seperti ditransfer lah, gitu ya. Kata-kata saya ini terbatas. Dosa-dosa mereka dialihkan, dipindahkan kepada yang menanggungnya. Dan korban itu adalah sebuah simbol, sebuah gambaran dari Yesus Kristus yang menanggung dosa-dosa manusia. Pastikan saudara, ketika kita dipanggil Tuhan menjadi anak Tuhan beribadah, ketika kita melayani Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan melayani Tuhan, ingat baik-baik, kamu sedang berdiri di atas korban Kristus. Kamu bisa melayani Tuhan itu karena dosamu diampuni oleh Yesus. Itu penting, pelayan-pelayan Tuhan perhatikan baik-baik. Kita berdiri di depan sini melayani jiwa-jiwa yang mahal berharga ini. Itu karena darah Yesus yang telah mati mengampuni dosa kita. Amin saudara. Ini harus kita pahami. Sehingga kita tahu, aduh saya melayani Tuhan ini bukan karena saya pintar nyanyi. Saya melayani Tuhan bukan karena saya kuat. Saya jadi anak Tuhan melayani beribadah hari Minggu bukan karena saya mampu. Kita paham sekarang. Kita menjadi anak-anak Tuhan karena Yesus yang sudah mati
menggantikan kita. Lembu tadi, kambing domba yang dipakai meletakkan tangan, disembelih. Darahnya dipercikkan kepada mezbah dan menjadi pengampunan dosa bagi para imam. Tak akan pernah ku sesali. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidup lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga, karena Engkau telah memberi lebih dari itu Tuhan. Ku kan tetap setia, katakan melayani-Mu Tuhan. Oh, Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap pegang teguh. ku pegang teguh. Haleluya. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari jemaat Tuhan katakan, aku bersyukur, aku beruntung, tidak menyesali pengikutanku. Ku sesali mengiring-Mu Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku, Walau lewati kesulitan-kesulitan, air mata, amin. ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga Waktu kami, yang harus ku bayar, uang kami, tenaga kami, kami mau setia Tuhan. melayani, Amin. mengasihi, Katakan jemaat, mau melayani-Mu Tuhan. mengiring-Mu Haleluya. seumur hidupku. Janji-Mu Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku melayani. Mari berdiri bersama-sama. Kita pakai waktu 1-2 menit bersyukur kepada Tuhan. Mari berdiri bersama-sama. mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidup. Dosa-dosa kami sudah diampuni oleh Tuhan. Janji-Mu Oh, terima tetap ku pegang teguh sampai ku Lagi dapat jemaat, katakan tanpa yang di bawah. melayani,
baik pelayan-pelayan Tuhan yang ditunjuk melayani secara khusus, baik juga kami seluruh sidang jemaat sebagai imam-imam Allah yang keluar dari kegelapan kepada terang Kristus. Kami semua mendapat kehormatan. Kami semua mendapat anugerah. Dan bukan karena apa-apa, semua karena kurban-Mu bagi kami. Kalau Yesus Kristus tidak datang ke dunia memberikan nyawanya, kami tidak pantas ada di sini Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Kristus Yesus. Darah-Mu yang tertumpah, menanggung semua dosa-dosa kami. Karena kami tidak mungkin bisa menyelesaikan dosa kami. Hanya Tuhan yang mau mengampuni kami. Dan kami bersyukur hari ini mendengar firman-Mu panggilan untuk melayani. Tuhan tolong kami, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah bersyukur. Amin. Amin. Silakan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kita untuk bisa melakukan firman Tuhan itu. Anda diberkati dengan firman Tuhan? Amin. Kita akan diberi kesempatan untuk memberi persembahan bagi Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian sukacita melayani. Pelayan persembahan kami persilahkan. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Yesus mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu, membawakan Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang mana sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bisa mengembalikan milik Tuhan melalui persembahan ini. Kau menolong dan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Baik yang beri persembahan langsung ataupun melalui transfer. Tuhan memberkati hidup mereka, Tuhan menolong mereka, dan kami percaya Tuhan akan mencukupkan segala keperluan dari sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, Tuhan tolong juga bagian bendahara untuk mengelola persembahan itu kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Pengumuman untuk kita, setelah ibadah ini ada ibadah sekolah minggu jam 10. Dan tetap kami himbau, mungkin ada saudara-saudara atau anak-anak yang saudara tahu tidak bersekolah minggu karena pandemi ini, silahkan bergabung dengan kita ya. Karena kita rindu melayani siapa saja yang mau. Jadi tidak terbatas hanya keluarga Healing Insight saja, enggak. Tapi bagi siapa yang mungkin Anda tahu dia tidak bisa ikut ibadah sekolah minggu, kami akan menghubungi dan akan menginvite-nya melalui via Zoom ya, sehingga kami bisa melayani. Kami rindu melayani, sungguh kami sukacita untuk melayaninya. Dan hari Selasa kita ada ibadah di tempat ini jam 6. Dan juga kami akan tetap buka channel Zoom dan kami akan share di YouTube bagi teman-teman yang tidak bergabung, bisa bergabung secara langsung oleh karena alasan tertentu ya. Jadi silakan berdoa di sana nanti bersama tim yang sudah mempersiapkannya. Hari Minggu kita ibadah seperti ini jam 8
Dan juga kami akan masih tetap buat secara Zoom dan juga menguploadnya di YouTube. Sehingga waktu atau apapun, ini tujuannya kenapa masih tetap kita share di YouTube itu, supaya tidak ada menjadi alasan bagi kita, oh sudah berakhir. Tetapi kami masih memberikan kesempatan ya, semoga Tuhan juga memberikan kesempatan kepada saudara yang mungkin tidak bisa saat itu, tapi masih bisa membukanya, supaya bisa tetap bisa beribadah. Yang karena kita tahu, tadi malam saya berbicara dengan Bapak Gembala, hari-hari ini sangat sulit. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Sungguh kita tidak bisa tahu apa yang terjadi. Kalau masih ada waktu beribadah, ayolah beribadah. Hanya Tuhan yang bisa membuat kita sanggup melalui hari ini. Ya, biarlah Tuhan menambahkan iman kita semuanya. Seperti pujian tadi itu, kita mau setia sampai Tuhan datang kembali. Ya, itu saja untuk pengumuman untuk kita, dan para pelayan akan kami share di grup siapa-siapa yang akan melayani untuk minggu depan. Dan kami rindu juga sebenarnya ada pelayan-pelayan baru yang akan bisa mengganti kita selama pandemi ini ya. Karena rasanya juga nggak enak kalau kami terus yang di depan ini bolak-balik. Saya Bapak Gembala sudah memiliki beberapa kader yang akan kami coba wawancara nanti untuk mulai bergabung di sini ya. Jangan jadi nanti siapapun itu jangan langsung mundur. Gak apa-apa, itu untuk Tuhan ya. Kelemahan-kelemahan bisa kita perbaiki lagi ya. Jadi nanti kita akan ada tambah-tambahan untuk di singer, ada beberapa yang baru untuk bisa melayani Tuhan ya. Amin. Amin ya. Dan kerinduan kita juga untuk WLD Selasa sudah ada yang bisa menggantikan kami sih, supaya beberapa menggantikan kita bisa melayani juga untuk memimpin pujian di ibadah doa ya. Nanti juga kami akan menginfokan kepada saudara-saudara semuanya. Itu saja untuk pengumuman kita. Jika ada pengumuman lain nanti akan kami share di grup sehingga semua kita mendapat info. Kita akan menerima doa berkat, kita akan ingat pujian, dimuliakan, ditinggikan. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Dimuliakan. Mari kita berdiri. Untuk saudara kami Rahmat Tirta Kusuma yang berulang tahun pada tanggal 24 hari ini, kami bersyukur bersama-sama untuk perpanjangan umur ini. Dan kami berdoa dan membawa hidupnya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan tambah-tambahkan kedewasaan rohani, pengenalan akan Tuhan, untuk mengasihi Engkau ya Bapa. Kami turut bersuka cita dan menyerahkan kehidupan anakmu ini, hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami sekolah minggu, dimanapun mereka berada yang belum bisa bergabung ibadah secara umum. Tuhan menyertai memberikan mereka sukacita, dan semua guru-guru yang melayani juga dengan sukacita untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak kami. Terpujilah Tuhan, mulai dari anak-anak yang sekolah sampai kepada anak-anak muda yang sedang kuliah, yang sedang mencari pekerjaan, yang bekerja, yang di dalam pernikahannya, ibu-ibu janda yang sendiri hingga yang lanjut usia. Angkatlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan rohnya yang kudus, Allah Tritunggal. Dialah yang memberkati engkau sekalian. Diberkatilah engkau dalam pernikahanmu. Bahagialah menjalani pernikahanmu karena Tuhan. Diberkatilah usaha pekerjaanmu, Tuhan memberkati apa yang dikerjakan tanganmu. Tuhan berikan keuntungan dan keuntungan. Diberkatilah sekolah dan kuliahmu. Ibu-ibu janda yang sendiri,
Engkau milik Tuhan, engkau dikasih oleh Tuhan. Bawalah berkat ini bersama dengan engkau sekalian. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Kami sudah terima berkat Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa.